Oke, baik Sobat Trader, dimanapun kalian berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Piran Cuanter. Seperti biasa, kali ini kita bakal membahas materi trading ya. Tentunya kita di sini bakal membahas technical analysis. Dan pada video sebelum-sebelumnya ya, saya sudah banyak sekali membahas materi. Salah satunya adalah market structure, kemudian ada supply and demand, kemudian ada price action. Dan sekarang di sini kita bakal membahas suatu tools Sobat Trader atau alat bantu yang disebut Fibonacci ya. Tapi di sini kita bakal membahas Fibonacci retracement-nya saja karena Fibonacci itu jenisnya cukup banyak Sobat Trader ya. Jadi apa itu Fibonacci retracement? Fibonacci retracement itu adalah salah satu alat bantu untuk menganalisa di mana berakhirnya suatu retracement atau di mana berakhirnya suatu koreksi Sobat Trader ya, dan bisa kita tandai sebagai support resisten yang cukup kuat juga. Nah, di sini kita sudah ada chart Sobat Trader ya, tapi sebelum kita menggunakan Fibonacci retracement, kita harus tahu dulu bagaimana bentukan daripada market structure dasar Sobat Trader ya. Nah, di sini saya akan membahas dulu ya dari market structure dasarnya ya, sebentar. Oke, market structure itu ada uptrend, ada downtrend, dan ada sideways, Bapak Ibu ya. Dan kalau misalnya kita gambar kan, contohnya kalau misalnya uptrend kan seperti ini ya. Ketika dia naik, nggak selamanya dia naik, pasti ada koreksi yang terbentuk seperti itu. Nah, kalau misalnya kita menggambar ilustrasi downtrend ya, ketika dia turun itu nggak selamanya dia turun, pasti ada yang namanya koreksinya dulu, kemudian sebentar, salah lagi. bentar. Oke. Nah, kayak gini ya ilustrasinya ya. Ketika dia turun, kemudian sebentar, kemudian ada koreksi, dan kemudian dia lanjut turun lagi kayak gitu. Nah, ada juga yang disebut sideways Sobat Trader ya, dimana harga itu nggak kemana-mana, nggak turun, nggak naik, dan membentuk satu zona Sobat Trader ya, atau zona konsolidasi dimana antara seller dan buyer itu cukup kuat. Nah, untuk penggunaan Fibonacci retracement ini ya, kita harus tahu dulu market structure-nya ini sedang membentuk uptrend atau downtrend. Karena ketika kita lihat marketnya ini sideways seperti ini tidak bisa dipakai kayak gitu. Nah, contoh kita lihat ke market Sobat Trader ya. Karena sebenarnya penggunaan Fibonacci retracement ini cukup simple Bapak Ibu kayak gitu. Nah, di dalam Fibonacci retracement ini ya, kalau kita tarik kurang lebih seperti inilah ya. Ya, contoh ini contoh dulu aja nih ya. Di sini ada angka-angka ya di dalam Fibonacci retracement. Nah, yang biasanya saya pakai dan yang perlu kita perhatikan, di sini ada yang namanya golden ratio 0,618, di mana ini adalah area yang kuat biasanya untuk bisa menahan harga seperti itu, atau biasa orang sebutnya adalah area golden ratio seperti itu. Nah, selain golden ratio 0,618, kita juga bisa memakai patokan di 0,5-nya atau di 0,786-nya kayak gitu. Tetapi yang paling akurat atau yang paling mujarab istilahnya ya, itu di 0,618-nya seperti itu. Nah, cara pemakaiannya seperti apa? Kayak gini ya. Sebentar, kita hapus dulu. Cara pemakaiannya ya, ini kita tandai dulu. Misalnya di sini A ya, misalnya di sini A. Kemudian misalnya di sini B ya. Kemudian misalnya ini adalah movement daripada C ya. Misalnya seperti ini Sobat Trader ya. Nah, ketika kita tahu di sini sedang uptrend ya, di sini ada movement A, movement B, movement C nih. Anggap misalnya movement C-nya ini belum terbentuk kayak gitu. Nah, di sini harga sedang koreksi atau sedang melakukan penurunan. Nah, kita ingin follow the trend misalnya karena lagi uptrend, ingin follow the trend, ingin ambil buy-nya. Nah, caranya gimana? Cara menarik Fibonacci retracement-nya itu kita tarik low to high-nya. Low-nya ini adalah di A, kemudian high-nya ini di B. Dan kita lihat ya angka Fibonacci retracement-nya di 0,618, di mana yang disebut golden ratio tadi itu bisa kita jadikan patokan sebagai kita sebagai entryan buy kita ya, maksudnya seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, kita bisa entry buy atau bisa entry itu di 0,618-nya ya kayak gitu. Ya, jadi kita bisa pending order atau kita bisa tunggu harga ke situ. Ya, dengan harapan ketika harga sudah menyentuh area tersebut, harga bisa naik. Dan tentunya untuk pemasangan TPSL-nya untuk TP
TP-nya itu bisa di high sebelumnya, di B-nya ya, dan untuk SL-nya itu saya sarankan di bawah 0,786 karena untuk area ketahanan kuat terakhir itu kan biasanya di 0,786 ya. Kadangkala harga itu nggak selalu presisi di 0,618 kayak gitu. Jadi saya sarankan SL-nya di bawah 0,786 kayak gitu. Ya, cuman nanti kita praktekkan di market sobat trader ya. Sebentar kita hapus dulu. White. Oke. Nah, di sini contoh ya di market XAUUSD ya. Oke, ketika misalnya dia turun ya, di sini kan ada tren penurunan ya. Kalau misalnya kita lihat ya. White. Ya, ini sedang downtrend ya. Sedang downtrend ya. Nah, contoh kita mau mengambil posisi sell-nya kayak gitu karena ini sedang downtrend. Kita tarik aja Fibonacci retracement dari high to low-nya, kebalikan yang tadi. Kalau uptrend low to high, kalau downtrend itu high to low kayak gitu. Ya, contoh ketika penurunan di sini terjadi ya, di sini sudah terbentuk swing low-nya ya. Kita tarik aja dari sini maaf, swing high-nya berarti ya. Sorry. Swing high barunya, sorry. Mana ya? White. Wah, nge-lag dia. White. Oke, nah ya contoh di sini dia ketika melakukan penurunan tajam ya, di sini sudah ada candle bullish, berarti di sini sudah terbentuk swing barunya ya. Dan kemudian ketika dia turun lagi, berarti ini high yang barunya. Anggap aja seperti itu. Ya. Kemudian kita tarik sampai ke low terbarunya ya. Low terdekatnya ada di sini ya. Karena ketika dia melakukan penurunan dan terbentuknya candle bullish lagi di sini, ini adalah swing low-nya kayak gitu. Ya, dan 0,618-nya ini ketemu di harga ini nih. Ya. Di sekitar harga ini nih ya. Di sekitar harga 4.403 kayak gitu. Kita mau open sell di 0,618 ya. Ini harganya pas banget ya, reject turun seperti itu. Pas banget ya. Kalau misalnya kita ilustrasikan ilustrasikan berarti kalau mau ambil sell ini misalnya SL-nya di sini ya, di atas 0,786-nya. Untuk TP-nya ini kekejar nggak ke low sebelumnya? Kejar kayak gitu ya. Berarti ini valid ya. Di sini valid ya, berarti untuk sell-nya kayak gitu. Ya, kita cari lagi contohnya sobat trader ya. Sorry. Misalnya pas lagi uptrend deh ya, misalnya ya. Ini terbentuk low di sini dan terbentuk high di sini ya. Kita tarik lagi Fibonacci retracement ya, karena ini momentumnya lagi uptrend, kita cari celah buy-nya berarti ya, contoh ya dari low kemudian high di sini ya. Oke, 0,618-nya ini ada di sini ya, sekitar harga berarti sekitar harga 4.467 ya. Anggap kita open buy di 4.467 ya. Dan ini bertepatan dengan area golden ratio Fibonacci retracement juga ya. Untuk TP-nya itu berarti di high sebelumnya ya, dan untuk SL-nya sebentar. Oke. Untuk SL-nya di bawah 0,786 ya. Nah, misal di sini ya, di bawah. Ya, sukses nggak ini? Valid ya, valid, sukses ya. Ini profit lagi kayak gitu. Kita cari contoh lain sobat trader ya. Kita cari contoh lain ya. White. Kita cari contoh lain, misalnya mana lagi ya? Misalnya di sini ya. Ini sudah terbentuk low. Kemudian di sini ada high ya, 0,618-nya berarti ada di sini ya, 0,618-nya ada di sini. Nah, kita entry ya, sekarang entry buy berarti karena ini lagi uptrend ya, entry buy dengan harapan
targetnya itu di high sebelumnya kayak gitu. Nah untuk SL-nya itu di bawah 0,786. Nah memang kalau misalnya kita lihat ya case yang ini ya, kalau misalnya kita lihat ini bener naik kayak gitu. Cuman sebelumnya ini udah kena SL duluan karena di sini harga cukup impulsif ya. Karena harga cukup anomali juga pergerakannya cukup kencang. Tapi akhirnya dia kena SL dulu kayak gitu. Nah, ini membuktikan bahwa semua teknik atau metode itu tidak ada yang 100% ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Walaupun metodenya bagus, tetapi bukan berarti ada teknik yang probabilitasnya itu sampai 100%. Ya, sekali dua kali SL mah pasti ada aja kayak gitu. Karena yang namanya market itu ya pergerakannya tidak stabil dan tidak harus sesuai dengan ekspektasi kita seperti itu ya. Ya kurang lebihnya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat Sobat Trader karena Fibonacci itu sebenarnya jenisnya banyak. Itu salah satu yang tadi saya terangkan adalah Fibonacci retracement ya, dan itu bagus sekali untuk bisa dipelajari dari yang mungkin pemula atau awam pun itu bisa Sobat Trader ya, atau yang udah expert pun seringkali memakai Fibonacci retracement tersebut seperti itu ya. Saya Firan Cuantar, Bapak Ibu Sobat Trader, kalau misalnya ingin belajar trading bareng itu bisa gabung ke grup official di DMAX atau bisa langsung offline di Cafe Trader maupun di ruang VIP di kantor di DMAX ya Sobat Trader, dan bisa hubungi nomor yang ada di bawah ini ya Sobat Trader ya. Bisa lihat di deskripsi aja. Oke, sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.